Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang disertai kita. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Ya, berita saya ambil dari Line Today. Beritanya seperti ini. Viral dugaan rekrutmen ajaran sesat berkedok volunteer acara Korean Camp. Ini di Trending Now, dipublikasikan 4 jam yang lalu. Jadi ini ada acara semacam kayak Korean Camp. Ini di beberapa negara, di Indonesia, Malaysia, dan Singapura gitu ya. Jadi ini ada registrationnya sampai dengan 30 Januari nanti. Dan banyak orang menganggap bahwa acara ini merupakan rekrutmen tersembunyi dari sebuah ajaran sesat dari Korea gitu ya. Beritanya seperti ini. Himbauan seorang netter dengan akun Vaniliate saat ini tengah menjadi sorotan pengguna Twitter. Dalam himbauannya ia menyebut bahwa terdapat dugaan adanya rekrutmen pengikut ajaran sesat berkedok menjadi peserta dan volunteer pada acara Korean Camp. Tweetnya sudah diedarkan dengan bantuan 6,7 ribu netter lainnya, gitu ya. Ini ada salah satu tweetnya. Seperti biasa nanti Anda bisa lihat dengan jelas di link deskripsi yang saya akan di link berita yang saya tulis di deskripsi ya. Pencuit mendapat info tersebut dari salah seorang rekannya yang sempat menjadi volunteer di divisi media sosial. Kecurigaan mulai muncul pada saat para volunteer diminta banyak-banyakan mengajak peserta untuk mendaftar webinar. Acara ini sendiri dilaksanakan melalui pertemuan daring pada tanggal 30 Januari 2021 mendatang. Keraguan selanjutnya muncul ketika pada poster tertera agenda berupa hard talk dan mind lecture. Pihak panitia yang menghubungi pencuit mengungkap bahwa hard talk adalah sesi bersyukur. Selain itu, info di Instagram penyelenggara juga mencantumkan unsur agama. Padahal kegiatan tersebut seharusnya tidak dikaitkan dengan agama manapun sama sekali. Pencuit merasa tidak perlu adanya sesi tersebut karena acara murni diperuntukkan untuk pertukaran budaya. Itu ya, ini ada beberapa tweet yang lain juga. Rupanya yayasan yang disebut menyelenggarakan acara tersebut itu sudah santer diperbincangkan oleh para reporter yang tergabung dalam grup honorari reporter Korea. Dari beberapa anggota grup tersebut kerap mengingatkan orang-orang yang mengikuti akun yayasan maupun yang terdaftar sebagai volunteer dan peserta. Yayasan penyelenggara diduga ada sebagai kelompok perekrutan ajaran sesat. Lanjutannya, perekrutan ini sebelumnya pernah dialami oleh seorang anggota honorary reporter dalam akun Putra The World. Saat itu dia sedang melakukan pertukaran ke Korea Selatan dan pernah menerima ajakan serupa dengan kedok melakukan kegiatan hiking dan makanan gratis. Dia mengungkap biasanya perekrutan memang secara offline. Namun sejak adanya pandemi COVID-19, ada kemungkinan kelompok ini beralih ke online dan menargetkan orang asing. Dia menghimbau agar lebih hati-hati dan jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang dipasarkan secara free atau gratis. Iya, dibilang warganet lainnya turut menambah info setelah komentar mereka mengenai perekrutan aliran sesat ini. Ini ada banyak tweet-tweet yang lain, yang sekali lagi nanti silahkan Anda baca sendiri di link yang saya tulis di deskripsi ya. Ya, ini artikelnya seperti ini. Jadi ini adalah berita yang baru kita tahu tentang perekrutan salah satu ajaran sesat dari Korea Selatan. Kita tidak tahu persis, saya sendiri tidak tahu persis ajaran sesat apa ini. Tetapi yang jelas, Anda yang punya anak-anak remaja atau anak muda, Korea ini menjadi sesuatu yang saat itu sedang digandrungi. Gitu ya, apalagi yang putri. Jadi tolong lebih hati-hati mengawasi putri Anda, siapa tahu ada di antara mereka yang sangat suka dengan Korea dan tanpa sadar itu terjebak dalam perekrutan yang seperti ini, gitu ya. Dan tanpa sadar mereka akhirnya dicokoki dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Oke. Pada video kali ini saya tidak akan membahas mengenai ajaran sesat yang dalam firman Tuhan. Saya pernah bahas bagaimana kita harus diperlengkapi, bagaimana kita harus memperkaya diri kita dengan firman Tuhan supaya kita bisa menguji segala sesuatu. Tapi pada video hari ini saya ingin membahas tentang dua buah ajaran sesat yang sangat familiar, yang sangat menonjol di Indonesia, gitu. Yang mungkin banyak di antara kita yang juga pernah mengetahui hal itu, yaitu yang pertama adalah Saksi Yehova dan yang kedua saya ingin membahas mengenai Mormon, gitu ya. Yang pertama kita akan lihat mengenai Saksi Yehova. Saya yakin ini bukan suatu kata yang asing dan ini udah sejak lama sekali ajaran sesat ini ada di Indonesia dan pemerintah Indonesia sempat sudah melarang ini sebagai satu ajaran yang tidak boleh ada di Indonesia. Tetapi sampai saat ini kita tahu bahwa Saksi Yehova itu masih ada dan itu masih bergerak di mana-mana dengan cara door to door dari rumah ke rumah.
gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan dalam di internet, situs Saksi Yehova, di sini saya akan tunjukkan salah satu situs yang utama, yaitu JW.org ya. Ini Anda bisa lihat di layar di video ini. Ini adalah situsnya. Sepintas selalu tampaknya tidak ada masalah dengan situs ini. Tetapi dari atas sudah kita lihat bahwa dia adalah Saksi Yehova. Jadi ini jelas adalah situs Saksi Yehova. Walaupun di dalamnya dia membahas tentang Alkitab dan segala macam, tapi Anda harus hati-hati bahwa ini adalah situs ajaran sesat. Gitu ya. Dan salah satu ciri dari situs ini adalah pada akhirnya selalu ditunjukkan asal dia, yaitu Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Gitu ya. Karena itu adalah pusatnya. Jadi seringkali pada saat kita membaca salah satu bagian tentang pembahasan firman Tuhan atau pembahasan Alkitab, Anda harus perhatikan di bagian bawahnya, kalau dia tertulis kata Watchtower Bible and Tract Society, biasanya of Pennsylvania, tapi bisa juga of yang lain, gitu ya. Karena memang pusatnya Pennsylvania. Jadi yang ini Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, itu pusatnya. Berarti itu adalah diproduksi oleh Saksi Yehova. Ya, dan ini juga masih sangat banyak di Indonesia dalam bentuk brosur-brosur dan lain sebagainya. Memang Saksi Yehova tidak ada dalam bentuk satu gereja tertentu, gitu, tetapi ini masih sangat gencar ada dari rumah ke rumah. Saya ingat dulu pernah saya melayani seorang jemaat waktu saya masih di salah satu kota di Jawa Barat. Jemaat kita didatangi oleh Saksi Yehova, kemudian mereka cerita ke kita, minta pertolongan pada saat Saksi Yehova itu datang, gitu ya. Dan waktu kita temui, mereka mencoba mengcounter dengan berbagai macam cara, tapi intinya yang paling utama dari Saksi Yehova adalah mereka tidak pernah bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu. Mereka adalah ajaran yang sangat menekankan tentang Allah itu adalah satu pribadi tunggal, yaitu Yehova atau Yehua. Gitu. Sampai akhirnya saya kadang-kadang agak alergi kalau ada orang sering ngomong-ngomong masalah Yehua, gitu ya. Jadi kadang-kadang pemikiran saya langsung terbawa, jangan-jangan ini Saksi Yehova. Karena mereka sangat menekankan kata-kata itu. Dan mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah makhluk ciptaan yang pertama dan yang paling mulia. Mereka tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tidak mengakui keberadaan Tritunggal, gitu ya. Saksi Yehova ini sendiri, pendirinya adalah Charles Taze Russell, itu tahun 1870, gitu ya. Dan salah satunya yang tadi saya bilang, mereka tidak mengakui Tritunggal. Mereka menganggap bahwa Allah itu adalah namanya Yehova atau Yehua. Dan Yesus dibilang bukan Allah. Mereka tidak memakai Alkitab yang lain. Alkitabnya tetap sama, gitu ya. Terus yang satu lagi yang perlu kita ingat bahwa Saksi Yehova tidak pernah mengakui yang namanya adanya neraka. Mereka selalu berpikir bahwa Allah itu adalah kasih, sehingga tidak mungkin Allah menciptakan neraka. Nah, ini yang kita harus hati-hati, saudaraku. Tahun 1931 sebelum itu, dia berdiri tahun 1870. Sampai dengan 1931, mereka mengaku dirinya dengan nama siswa-siswa Alkitab. Jadi kalau Anda pernah melihat traktat, atau Anda melihat ada orang yang mengaku, atau kelompok yang mengaku siswa-siswa Alkitab, kita harus lebih hati-hati. Gitu ya. Kemudian mereka akhirnya berubah, dengan jelas-jelasan mereka bilang Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova. Gitu ya. Dan tadi saya sudah tunjukkan pada Anda, ini adalah websitenya. Jadi kalau Anda melihat, Anda mau mempelajari Alkitab, hati-hati pada saat Anda menemukan website-website yang tiba-tiba di bawahnya tertulis Watchtower Bible and Tract Society. Itu adalah diproduksi oleh Saksi Yehova. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih banyak lagi, Anda silakan cari sendiri kalau misalnya Anda pengen tahu lebih banyak. Yang kedua, saya mau bicara soal Mormon. Nah, ini Mormon juga sesuatu ajaran sesat yang ada di Indonesia. Bahkan berapa lama yang lalu saya sempat melihat gerejanya ada di Denpasar, Bali. Gitu ya. Saksi Mormon ini sendiri sekarang namanya dia berubah menjadi Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci di akhir zaman, atau dalam bahasa Inggris The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, gitu ya. Jadi gereja Yesus Kristus untuk orang-orang suci di akhir zaman, gitu ya, atau disingkat dengan OSZA, orang-orang suci zaman akhir, OSZA, gitu ya. Dan orang dalam bahasa Inggris tadi saya sudah bilang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mereka singkat dengan LDS, Latter-day Saints, orang-orang suci di akhir zaman. Dan saya akan tunjukkan pada Anda ini websitenya. Ini untuk apa sih namanya? Dia tidak mengaku namanya Mormon. Di atasnya adalah gereja Yesus Kristus.org. Anda bisa lihat di video yang saya tampilkan ini.
Di atasnya udah ditulis dengan jelas gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman. Hati-hati saudaraku, ini adalah ajaran sesat yaitu Mormon. Ya, sepintas lalu nampaknya seperti biasa saja. Kita di bawahnya melihat ada tentang gedung gereja, sejarah, dan ada pembahasan-pembahasan firman Tuhan, tetapi ini semua diproduksi oleh Mormon. Ciri dari Mormon adalah dia selalu mengatasnamakan dengan gereja Yesus Kristus untuk dari orang-orang suci akhir zaman. Ini ada logonya, Anda bisa lihat ya. Gitu. Nah, Mormon ini sendiri didirikan oleh Joseph Smith. Itu sekitar pada abad ke-19. Jadi pada saat itu umat Tuhan di Amerika mulai mengalami banyak masalah dalam konflik politik, sehingga kemudian banyak KKR, kebangunan rohani. Sementara di satu pihak, mereka ada dalam kondisi di mana mereka ada dalam penyembahan berhala, sehingga itu akhirnya dicampur aduk. Gitu. Dan Joseph Smith salah satu orang yang akhirnya dalam kebingungan, dan akhirnya dia berdoa. Menurut dia berdoa, meminta jawaban apa yang benar. Dan dia mengaku dia mendapat penglihatan, dia didatangi oleh Allah. Tiga-tiganya datang. Jadi ini kebalikan dari saksi Yehova. Kalau saksi Yehova menganggap bahwa dia tidak mengakui Tritunggal, dia hanya mengakui Yehova atau Yehuwa. Sedangkan Mormon kebalikan dari itu. Dia menganggap bahwa Allah itu memang tiga. Ini salah sama sekali. Dan Joseph Smith pada waktu itu dia bilang dia mendapat penglihatan, Allah menampakkan diri 3 orang pada dia, dan kemudian salah seorang dari 3 itu berkata, inilah anak yang aku kasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Menunjuk kepada Joseph Smith, dan akhirnya Joseph Smith mendirikan Mormon. Gitu. Dan dia mengeluarkan kitab lain. Kalau saksi Yehova tidak punya Alkitab, dia pegang Alkitab kita biasa. Sedangkan Mormon, dia punya namanya Book of Mormon. Jadi dia mendampingi Alkitab. Gitu ya. Dan akhirnya Joseph Smith ini tembak mati dalam penjara karena sering dianggap membuat kerusuhan. Doktrin-doktrin dari Mormon ini adalah yang pertama, dia menganggap Tritunggal itu bukan Tritunggal, tetapi benar-benar 3. Jadi Allah Bapa itu punya fisik. Dan Allah Bapa itu menikah. Sehingga punya anak namanya Yesus. Jadi Yesus memang Allah, tapi posisinya lebih rendah dari Allah Bapa. Ini semakin kacau, saudara. Gitu ya. Yang kedua, dia punya Alkitab lain, yaitu Book of Mormon. Dan yang ketiga, orang Mormon selalu berpikir bahwa dia mengakui neraka ada, tetapi dia menganggap bahwa semua orang pasti masuk surga. Jadi tidak ada yang masuk neraka. Gitu. Dan satu lagi yang paling parah dari Mormon adalah dia mengizinkan poligami, karena Joseph Smith-nya sendiri poligami. Gitu. Nah, itu beberapa hal dalam firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari tentang ajaran-ajaran sesat. Dan di Indonesia ini ada. Saksi Yehova walaupun dilarang itu tetap ada, dan Mormon juga tadi saya sudah bilang itu gerejanya ada. Gitu. Dan kita harus perhatikan hati-hati pada saat Anda membaca situs-situs atau pembelajaran-pembelajaran Alkitab di internet. Gitu ya. Tadi saya sudah tunjukkan cirinya. Kalau dia ada tulisan Watchtower Bible and Tract Society, berarti itu adalah saksi Yehova. Kalau Anda melihat ada tulisan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci di akhir zaman, berarti itu adalah Mormon. Jelas ya saudaraku? Jadi ini menambah pengetahuan kita untuk mari kita menjaga setiap orang, mari kita saling mengingatkan supaya tidak ada seorang pun yang terbawa dalam ajaran-ajaran yang tidak benar yang menyimpang dari firman Tuhan. Jelas ya saudaraku ya? Satu ayat dalam firman Tuhan kita akan lihat dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Paulus bilang seperti ini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi Paulus sudah ngomong pada jemaat Galatia, dia heran kenapa dia dengan mudah berpindah pada Injil yang lain. Gitu ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikan Injil Kristus. Dia bilang, sebab sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Gitu. Jadi Paulus sudah memperingatkan umat Tuhan di Galatia, jangan mudah dibawa kepada Injil yang lain. Ada Injil yang tidak benar. Ada Injil yang Yesusnya beda dengan yang kita kenal. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan seperti ini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari apa yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ajaran sesat itu sesuatu yang akan terus berkembang, sesuatu yang akan terus banyak, dan semakin lama akan semakin sulit untuk dibedakan.
Nah, kita umat Tuhan, mari perkaya diri kita dengan firman Tuhan, mari minta pimpinan Roh Allah. Ada orang yang seperti Mormon tadi, dia tidak terlalu percaya pada Alkitab karena dia menganggap bahwa Alkitab sudah banyak dikorupsi, sudah banyak mengalami penyimpangan dari sebenarnya, sehingga dia keluar Book of Mormon yang mendampingi itu. Gitu. Terlepas apa kata orang tentang Alkitab, saya pernah bahas dalam salah satu video tentang menguji segala sesuatu, tentang Urim dan Tumim, bahwa memang kita harus pegang Alkitab, tidak ada kebenaran lain yang berlawanan dengan Alkitab. Alkitab itulah satu-satunya buku yang kita bisa pegang, yang menjadi pegangan tentang siapa itu Allah. Tapi jangan lupa, itu pun harus diimbangi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menjelaskannya. Gitu. Jadi tidak masalah Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita dalam bahasa Inggris, Alkitab kita dalam bahasa Jawa, Alkitab kita dalam bahasa negara tertentu, itu tidak masalah. Karena bukan cuma kata-kata yang penting di sana, tetapi juga Roh Kudus yang menjelaskannya. Nah, dua ini harus berimbang. Jelas ya, saudaraku? Mudah-mudahan dari video ini membuka cakrawala kita semua untuk mari berhati-hati bahwa ajaran sesat ada di mana-mana. Mari gali firman Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, mari bergaul dengan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Tidak ada guru yang lebih baik yang mengajarkan firman Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jelas ya, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.